Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mungkin kasih kami terhadap Tuhan bisa berhenti. Juga terhadap sesama di mana kami berada. Tetapi ketika Tuhan melihat semua itu, kasih-Mu tidak pernah berhenti untuk kami tetap kembali kepada Tuhan. Supaya kami menjadi kehidupan seorang Kristen, anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, dan ampuni kalau kami masih terus kadang-kadang kami berada di sisi yang kurang berkenan pada Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengakui dan kami minta Tuhan memperbaiki hidup kami supaya kami terus menjadi kesaksian, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan, karena kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Hanya kasih Tuhan saja yang mampu mengubahkan hidup kami, paradigma kami, pemikiran kami dalam segala hal, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan berkati kami melalui firman-Mu. Tolong Roh Kudus, setiap firman yang kami dengar, kami baca, tolong mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami boleh nikmati kembali mujizat-mujizat firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mendengarkan dan menyampaikan, agar kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat BPH dan Pak Pendeta Purnawan yang juga mengizinkan kami bisa sharing firman Tuhan. Dan materi firman Tuhan kita, kalau nggak salah ke-16 ya, sudah 3 bulan ya. Dan pelajaran paling ini kayaknya lebih berat itu di bulan Juli ini. Apalagi temanya pas sekarang, bertumbuh dengan saling mengakui dosa. Waduh, saya bilang kepada Pak Thomas, teman-teman, Pak Thomas, karena dia bagian pendidikan yang membuat materi yang ini, memang ini dari Rick Warren. Gerejanya bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara rohani, secara komunitas, tetapi secara kuantitas, tetapi secara kualitas ini juga teruji, karena dia di training terus oleh firman Tuhan, di training terus berbagai kegiatan-kegiatan gereja, sehingga secara kualitas maupun kuantitas itu teruji. Rick Warren termasuk gembala besar, penulis terbesar, bahkan orang terpengaruh di Amerika Serikat, dan dia berbagai penulisan bukunya. Gimana supaya seimbang, balance antara pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Orang berpikir dengan kuantitas itu bertumbuh. Ya, benar juga sih. Karena kita jangan kalah dengan iblis. Iblis setiap hari siang dan malam bekerja untuk menghancurkan orang percaya. Lalu bagaimana sisi kita orang percaya sudah diselamatkan Tuhan? Kita juga harus bekerja keras untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terlelah, jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang terabaikan. Kita harus mencari mereka untuk membawa kepada Tuhan, sehingga ketika kita di surga, gak mustahil bumi bisa menampung 7 miliar orang, surga puluh miliar siap menampung orang percaya. Ya amin. Asal bisa diselamatkan. Inilah tugas kita. Kita bertumbuh secara bersama-sama. Mengapa kita ada di gereja? Mengapa kita ada di HF, Host Family? Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Bukan secara individual, pribadi kita bertumbuh, yang lain tidak. Kalau kita gak usah ada pertemuan. Dengan ada pertemuan, ada di gereja, di doa malam, di Host Family kelompok kita masing-masing, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Berbagai syarat yang sudah kita pelajari selama 16 pertemuan ya, kalau nggak salah. Karena sudah lihat 4 bulan ya, kalau 4 kali 4 sudah 16 pertemuan, 16 materi yang kita pelajari yang saat ini. Dan saat ini dengan tema kita terhubung untuk tumbuh bersama dengan saling mengakui dosa. Wow, coba tengok kiri kanannya. Ini wajah yang sudah disucikan apa masih tebel ke dosa? Tengok kiri kanan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ini wajah-wajah teman-teman yang sudah disucikan oleh darah Yesus, atau masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan dosa. Meskipun ada di gereja, meskipun masih pekerjaan Tuhan, tapi tabiat-tabiat dosa masih ada dalam hidupnya. Wow.
Iblis nggak peduli kita ke gereja. Iblis nggak peduli kita melayani. Yang iblis peduli adalah orang Kristen jangan bertumbuh. Itu yang mengerikan. Betul? Meskipun kita cari Tuhan, meskipun kita melayani Tuhan, iblis nggak terlalu gubris. Yang iblis sangat kesal adalah kalau orang Kristen itu bertumbuh. Dan untuk mengalahkan strategi iblis, untuk mengalahkan supaya neraka nggak penuh, mari kita yang bergereja jangan memikirkan ini sendiri. Kita bekerja, kita melayani untuk menyelamatkan satu dan lain. Amin. Memberkati satu dengan lain, peduli satu dengan lain, bukan dirinya sendiri. Amin. Makanya kita terhubung, kita bergereja, kita harus peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Jangan mau diikat oleh dosa, jangan mau dibelenggu oleh dosa. Amin. Tepuk tangannya, tepuk pundaknya sekarang. Jangan dibelenggu dosa ya. Nggak jamin. Nanti kita akan lebih kuliti lagi. Mengapa kita mengakui dosa? Karena masih banyak dosa terjadi. Si iblis ini. Ayo, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, materi kita di Rick Warren ini tentang pertumbuhan gereja secara kualitas rohaninya. Karena Tuhan gak mau kita bertumbuh secara kuantitas, gereja besar buat apa? Tapi rohaninya amburadul. Ya kan? Tuhan mau kita bertumbuh secara kuantitas, banyak orang mencari jiwa, merebutkan orang yang terhilang, mencari orang yang terlelah, mencari orang yang terabaikan. Tetapi juga secara individu kita harus berkualitas rohani kita, agar kita menjadi berkat. Hidup kita mengalir seperti air mengalir. Caranya ini Yakobus mengatakan, Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling dan supaya kamu sembuh. Kok saling mengaku dosanya, kok pelan suaranya. Sekali lagi ya, yang bangga dan kuat supaya telinga kita mendengar apa yang kita bacakan firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wah, ini zaman satu di Biung. Nah, saya selalu ambil beda sama Immanuel. Biung, hebat, saling mengaku dosa. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Wah, ternyata banyak sakit ya. Jangan lihat sehat tubuhnya, tidak ada sakit penyakit, tapi rohaninya, kejiwanya cek sakit gak? Bipolar apa tidak? Oh, di gereja manis, cantik, baik, lembut. Di luar, waduh, mulutnya lebih pedas dari ini. Sambel. Di dalam gereja aman, lembut karakter. Di luar sangar, waduh. Di luar gereja. Sehingga itu membuat berkat Tuhan terhambat. Mari, apa kata Rick Warren? Kita ini coba pelajari Rick Warren yang saya kutip dan berbagai bantuan. Rick Warren dalam buku yang kita pelajari adalah tujuan dari mengaku dosa. Perhatikan baik, mengaku dosa bukanlah membuat malu, tetapi anugerah. Amin. Mengaku dosa bukanlah membuat kita malu, tetapi anugerah. Tujuan dari mengaku dosa bukanlah penghinaan, tetapi pemulihan. Amin. Waduh. Aminnya satu orang. Siapa yang mau mengaku dosa hari ini? Coba bapak cek, kamu sudah mengaku dosa sama istrimu belum? Atau istri sudah mengaku dosa sama suamimu belum? Yang menghambat doa kita nggak dijawab Tuhan, rezeki kita terhambat adalah karena kita nggak mau mengaku dosa pada Tuhan atau sesama. Jenis dosanya adalah private sin atau public sin. Kalau kata Billy Graham, Opa Kaya itu sering mengutip perkataan itu. Private sin, ya, dosa pribadi kita dengan Tuhan. Tapi kalau public sin, dosa kita sudah menyakiti orang lain, diketahui orang dan menyakiti banyak orang dan menjadi korban orang banyak. Itu public sin. Wah, kita harus memperbaiki supaya menjadi orang yang berkenan. Dan tujuannya bukanlah malu, tapi anugerah. Itu bedanya. Orang yang berusaha menutupi dosa, tapi kalau kekristenan yang bertumbuh adalah buka dosanya. Bukan untuk malu, tapi itu anugerah. Bukan itu ada sebuah penghinaan, tapi itu pemulihan. Kalau kita tidak mengaku, kita akan membuka bagaimana kita mau dipulihkan. Amin.
Seperti orang sakit, sakitnya di mana Bu? Sakitnya di sini Pak, di sini di mana? Di hati. Bukan. Apa yang membuat kamu sakit hati terhadap gereja, terhadap Tuhan, terhadap sesama? Katakan itu. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Dan ketika kita doa, percayalah, doa kita akan dijawab Tuhan. Yang menghambat doa kita, rezeki kita, masa depan kita, karena masih ada dosa yang belum terbuka, mengakui dan dipulihkan. Ini kata Rick Warren, kata firman Tuhan juga. Selanjutnya, next. Ya, apalagi kata Erik Unato, saya kutip kembali dari Erik Unato yang sudah kita pelajari dari materinya dulu, HF pernah ya, materinya dari Unato ini, karakter baru. Erik Unato berkata gini, sebab orang yang hidup dalam perbuatan dosa itu seringkali membawa mereka kepada, nah perhatikan, Erik Unato berkata, orang yang perbuatan dosa itu membawa seseorang masuk dalam kehidupan yang tidak maksimal, tidak konsentrasi, tidak fokus pekerjaannya, kata Erik Unato, sehingga tidak maksimal. Yang kedua, tidak mungkin diberkati Tuhan, katanya masih menyimpan akal pahit, kekesalan dan dosa-dosa yang tidak berkenan, apakah korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang terakhir akibatnya apa? Menderita sakit penyakit. Setuju? Benar? Haleluya. Coba lihat tengok kiri kanannya. Saya masih berdosa pakai, masih terikat dosa belum? Eddie Lo pernah berkata dalam trainingnya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau kita tidak mau terbuka, jangan harap kita akan dipulihkan atau diberkati. Kosek dengan Rick Warren, dengan Erik Unato, tidak akan diberkati. Pekerjaanmu akan amburadul, rumah tanggamu akan amburadul, sekolahmu akan amburadul. Kenapa? Masih menyimpan dosa dan tidak mau mengakuinya. Dan itu bukan hanya amburadul, tapi akibatnya lama kesehatan kita terganggu kena sakit penyakit. Next, selanjutnya. Nah, ini kata Pak Dokter Mingus Empranato, Master Divinity dan Theologia, Master Teologia, Ketua STT Abdiel ya, ini Presbyterian. Beliau berkata, karena dari sisi gelap kepemimpinan yang beliau baca buku, beliau berkata, ada 3 kriteria para pemimpin yang jatuh, yang masih terikat dosa. Dosanya apa saja yang membuat para pemimpin rohani masih bermasalah, yaitu masa-masa dari para pemimpin rohani dikatakan soal keuangan, seksual, dan kekuasaan. Keuangan, seksual, dan kekuasaan. Dan bicara ini, kenapa dia menunjukkan kepada para pemimpin? Para pemimpin itu bukan berarti hanya gembala sidang, majelis gereja, pastoral, ketua satelit, ketua wilayah, ketua rayon, ketua kelompok, para pemimpin pujian, WL singer, pemusik. Itu karena dianggap apa? Mereka yang sudah masuk dalam rohaninya selangkah lagi, naik tangga lah. Naik tangga untuk apa? Selain udah belajar firman, masuk untuk melayani. Ketika mau melayani syaratnya kan harus ada, berarti level rohaninya harus tinggi. Nah, tetapi justru yang masih bergumul soal dosa, bukanlah jemaat yang biasa-biasa yang datang duduk diam atau jemaat biasa, tetapi para pemimpin ini yang disurvei, yang diketahui masih bergumul soal dosa. Meskipun mereka sudah pemimpin rohani, meskipun mereka melayani di mimbar suci, tapi masih bergumul terhadap dosa-dosa mengikat. Wow. Dosa apa saja? Disebutkan kata Pak Mingus, keuangan. Apalagi kalau bicara dosa, bisa leadership, bicara pria. Wah, pria ini. Kalau secara dunia kita mengatakan pria itu digoda hanya harta, tata, dan wanita. Hampir sama dengan ini. Dan ini yang dikhususkan terlebih adalah para pria, para pemimpin, keuangan, seksual, kekuasaan. Masih bergumul soal ini. Masih ambisius soal keuangan. Kalau nggak ada uang, bagaimana cara soal pemimpin? Memang tabiat pemimpin, tabiat kepala rumah tangga adalah mencari uang untuk membiayai nafkah kehidupan rumah tangganya. Setuju? Itu dia diciptakan sebagai pria untuk menjadi pemimpin. Tetapi akibat soal keuangan, banyak orang jatuh di dalam dosa. Banyak orang jet keuangan, menjual imannya. Itu soal keuangan.
seksual. Apalagi seksual. Pria paling mudah jatuh di dalam dosa seksual. Meskipun sudah punya orang yang cintainya, tapi kalau di luar matanya masih suka melihat yang bening-bening. Kalau orang yang cinta bilang, ciptaan Tuhan yang indah, betul. Hanya boleh dilihat, tapi jangan dinikmati. Nanti iblis mulai menggoda, mulai dari mata turun ke hati. Hati-hati. Nah, ini seksual. Tapi zaman sekarang bukan hanya pria saja ya, banyak yang wanita juga jatuh dalam seksual. Kalau Bapak Ibu ikutin berita YouTube ya sekarang nih, si Anggi mau menikah, besok dia kembali ke mantannya, langsung diceraikan. Belum honeymoon malam pertama sudah suaminya minta cerai. Karena apa? Istrinya selingkuh. Waduh, emansipasi. Justru yang selingkuh bukan hanya yang jatuh dalam dosa seksual, bukan hanya para pria, tapi wanita. Itu dunia. Nah, sebagai pemimpin khusus para pria harus berjuang. Contohnya banyak seperti di Alkitab, Yusuf dan lain-lain. Nanti saya akan endingnya kita akan lihat. Dosa seksual juga itu. Tapi saya melihat para pria sini kayaknya baik-baik semua ya. Coba tengok ke sebelah yang pria-pria. Ibu-ibu coba lihat sebelah kiri kanan prianya gimana sih? Pria satu Immanuel Wiyung baik-baik ya. Enggak suka lihat yang bening-bening ya. Harus. Karena hati-hati dari ini. Nah, karena itu yang punya istri, jagalah suami dengan baik. Ya Pak Pur. Bu Dewi, jaga suamimu. Yang masih pacar jaga, apalagi yang masih belum terikat pernikahan. Waduh. Seksual dan terlebih kekuasaan. Iblis sengaja, biarkan lo kamu melayani di WL singer khotbah sekalipun di mimbar yang suci. Tapi iblis nggak mau engkau terlepas dari jeratan dosa. Itu jahatnya iblis. Dia mainnya pelan, cantik, tapi dahsyat perangkap jalannya. Dan kita orang sucikan, kalau hidup kita disempurnakan, diberkati. Hati-hati dengan jebakan iblis ini. Dan ini sudah terjadi di survei. Dan kita banyak melihat ya, hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam kekuasaan seksual, apalagi gembala sidang ya. Kita tahu gereja di Surabaya yang ditangkap gara-gara cabul seksual. Punya istri, punya jabatan, apalagi yang kurang. Tapi masih terikat dosa seksual. Tapi wah, jangan menghina hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tingkat levelnya udah tinggi masih jatuh dalam dosa, apalagi Bapak Ibu yang biasa-biasa saja, tidak mau melayani, tidak mau naik level. Iblis tetap ingin menjatuhkan. Cuma dia dengan caranya sendiri yang unik. Karena tanpa digoda pun orang yang biasa-biasa nggak mau sungguh-sungguh baca kitab, nggak mau rajin ke gereja, nggak mau melayani Tuhan, nggak mau berubah, ya nanti juga akan jatuh dalam dosa sendiri tanpa iblis goda. Tetapi para pemimpin, para pelayan Tuhan, iblis bekerja keras siang dan malam dengan godaan ini. Dan ini survei banyak yang terjadi. Next selanjutnya, sisi gelap. Waktu kami belajar tentang sisi gelap kepemimpinan hamba Tuhan, ternyata wow. Apalagi waktu saya ikut pria integritas ya. Hamba-hamba Tuhan biasa paling banyak jatuh dosanya banyak, keuangan dan seksual. Wah, para hamba Tuhan saya pikir itu para pendeta, apalagi jemaat saya pikir ya gitu. Tapi nggak juga jemaat ini. Kalau jemaatnya cinta Tuhan, cinta istrinya, keluarganya, nggak mungkin. Selanjutnya kita apa kata kita katakan? 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Mengaku dosa kepada Allah, ini adalah private sin, dosa pribadi. Caranya bagaimana untuk kita bebas dari belenggu dosa pribadi? Kalau kita mengaku kepada Tuhan, maka persekutuan rohani kita dipulihkan Allah. Yang kedua, Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita. Private sin, dosa pribadi. Kalau kamu diberkati Tuhan dan berkenan, mengakulah Tuhan setiap hari. Seperti doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti juga. Dan ampunilah kami setiap hari 24 jam. Bapak Ibu, mana lebih banyak berbuat baik atau berbuat dosa? Melakukan firman Tuhan atau lebih banyak melanggar firman Tuhan? Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Iblis gak perlu identitas kita rohani, apa kita harus gembala sidang, majelis gereja, pastoral,
BPH, pengerja-pengerja satelit, wilayah, gak peduli iblis. Iblis akan terus berusaha mengejar kita. Tapi kalau kita mau bertumbuh seperti Daud, orang yang berkenan di hadapan Tuhan disayang. Tapi apakah dia nggak terjerat dosa? Masih terjerat. Orang dicintai Tuhan, orang yang berkenan hidupnya, tapi masih terjatuh dalam dosa. Tapi dia berkata, sekalipun 9 kali aku jatuh, 10 kali aku bangkit. Itulah membuat Tuhan sangat berkenan pada Daud. Amin. Kristus anak Daud. Wih, Yesus keturunan Daud loh. Padahal Daud ini dosanya besar banget, dosa berzina, dosa kekuasaan, dosa peperangan, wah banyak. Tapi ketika Daud mengaku dosanya dan minta dipulihkan, namanya berkenan Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Private sin, mengaku kepada Tuhan. Dan ini sekarang public sin. Kalau kita sudah berdosa pada seseorang dan diketahui orang, mengakulah, baik secara sesama atau secara umum. Kalau mau dipulihkan, mengaku dosa pada sesama manusia, maka itu menunjukkan sikap yang dewasa, yaitu memiliki karakter rendah hati. 2, kerohanian kita dimurnikan dan menjadi bersih melalui pengakuan. 3, membuat saudara seiman empati untuk menolong pertumbuhan rohani sesamanya yang mau berproses bertumbuh. Amin. Makanya kita terhubung satu dengan kegiatan gereja, baik di ibadah raya, di doa malam, maupun di host family. Supaya apa? Kita sama-sama bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh yang maksimal dan berkenan, kalau kita sudah melukai seseorang, ya mungkin kita nggak sadar atau sadar, mari kita ngakui, minta maaf, dan kita memperbaiki diri, sehingga hidup kita akan kembali Tuhan pulihkan. Amin. Kita rindu bahwa gereja kita semakin hari semakin bertambah. Amin. Visinya yang dulu 7.500. Wow, gereja Ebenezer beserta Ambengan, visi 7.500. Sekarang kalau data kemarin data Pak Hengki mendata jemaat yang masih setia, nggak jajan atau yang sudah berubah, nggak nyampe 1.500. Dari 5.000 nggak nyampe. Dulu kita mengklaim 5.000, mau naik 2.500. Setelah didata kembali, disurvei kembali, sudah ada yang hilang, ada yang pergi, pindah gereja, ada yang pindah sana pindah sini gitu. Jemaat yang suka jajan pindah sana, balik lagi, kecewa, pindah gereja, setelah kecewa kembali lagi. Setelah survei ada, ternyata gereja jemaat kita berkurang banyak. Makanya Rick Warren, kita belajar Rick Warren yang gerejanya sehat secara kuantitas, sehat secara kualitas, maka dia mengajarkan hal-hal kayak gini. Kalau mau gereja kita sehat juga secara kualitas rohaninya, kita siap istilahnya disembelih oleh Tuhan. Gesekan demi gesekan tidak apa-apa, tetapi segera sadari bahwa ingat ada iblis yang ingin menghancurkan kita. Mari kita pulih. Dan percaya yang ketiga, membuat saudara seiman. Waktu Rencana Kudus tahun lalu ya, gue di Pak Pul ya, waktu saya di Pak Pul kasih di satu buah satelit. Habis saya bicara tentang Roh Kudus yang memulihkan, datang seorang anak muda kepada saya. Pak Pendeta, saya mengaku dosa saya beribadah rajin. Kata kamu rajin gereja, rajin. Maksudnya adalah beribadah masih ingat Tuhan. Tapi saya bergumul loh Pak. Ini masih dia SMA kalau nggak ya Pak Pul ya. Saya masih bergumul dengan dosa porno. Sehari saya bisa berapa jam nonton video porno sekolah. Padahal kamu minggu gereja, kadang kamu udah, saya juga gereja ibadah, tapi saya suka loh nonton ini. Gimana Pak setelah saya dengar firman Tuhan? Wow, orang yang beribadah, saya sekali iblis nggak peduli status kita Kristen, apalagi pekerja pelayan Tuhan, dia akan membuat kita selalu terjerat. Dia nggak mau kita diberkati. Tapi setelah anak ini mengaku, kita doakan. Terus saya sang Bapak Pul untuk menasihati sebagai kepala area. Saya percaya akan pulihkan. Lalu sebuah kisah lagi juga pengakuan dosa. Saya waktu ikut pria integritas ya, pria sejati. Salah satunya adalah mentor yang dari Jakarta. Dia bercerita dipulihkan. Dia seorang pengusaha besar, pengusaha lah. Suatu sekali sekretarisnya minta kebutuhan dana, minta minjem lah ke kantor. Bosnya ini manajernya bilang kata, oke, kalau kamu minjem, kamu ya bayar agak lama. Berapa sih? Mau saya kasih cuma-cuma.
Oh mau, bos baik sekali bos katanya. Syaratnya ya tidur semalam dengan saya. Padahal pria ini jemaat pelayan Tuhan di GSD di Jakarta. Dia aktif pelayan Tuhan. Gara-gara ya itu sering lihat bening-bening kantor kali, atau tergoda, atau dia cuma iseng doang. Dia mau. Dia punya nggak banyak, cuma 30 juta. Mungkin ada orang kan? Dia kasih. Dan saya tahu tidak, sekretariat pun juga ternyata orang Kristen juga, pelayan Tuhan juga. Dia pusing pada minjem uang kantor, dipotong bayar agak lama dan lain. Lebih baik dia cuma nuruti sama bosnya, cuma sama doang, karena bagi kehidupan Jakarta yang sekarang berlalu ini, prinsip itu udah biasa, termasuk di kalangan Kristen. Dan itu terjadi 2 kali. Minta lagi 50 juta. Waduh, lama dia masa berdosa, bukan soal uangnya, tapi dia masa berdosa terhadap istri dan juga perusahaan dia bekerja. Dia mengaku, saya percuma saya beribadah, percuma saya melayani, tapi saya masih terjebak. Dia soal keuangan cukup tidak tergoda, tapi soal seks dia tergoda. Tapi ketika dia mulai mengakui, memulihkan diri, sekarang dia hidup lebih baik lagi. Amin. Dan kemarin Jesse Lantang cerita juga, waktu saya kita ngundang ya, EJB ngundang tahun lalu ya, cerita tentang pelayanannya, cerita bagaimana para pelayan Tuhan di Jakarta Pak. Wah, jangan lihat baik-baik aja Pak kalau saya di luar. Ini adalah seorang worship leader. Wah, kalau saya lihat, kalau dia berkata, dia berdoa, mungkin orang banyak yang jatuh rebah kali. Saling urapannya dahsyat, luar biasa. Tapi satu ketika dia datang pada saya, apa Pak? Dia mengaku dosanya. Dia sering terjebak dengan dosa seksual. Seorang worship leader, punya istri, punya anak, cakep sama pria, worship leader. Tapi sebelum melayani dia nonton HP Pak. Orang sebentar berdoa bersama seperti tadi ya, belum melayani doa bersama, dia nggak ke pojok dulu, nonton dulu video porno. Dia ngaku di mana, di HP-nya ini. Hati-hati dengan HP ya. Pertama pria-pria, anak-anak juga. Seorang worship leader tahu firman Tuhan, bahkan melayani, tapi masih terikat. Dia bilang, kamu mesti dipulihkan, kamu percuma. Kamu membawa iblis dalam hidupmu dan kamu menjadi pembawa sial bagi gereja yang kamu layani tanpa kamu sadari. Karena karaktermu nggak mau diubahkan, nggak mau berubah. Dan bukan hanya gereja tempat kamu berada, wargamu dan pekerjaanmu dan masa depan. Kamu mau buat terus gitu? Dia mengaku, dia minta maaf. Ya sudah, oke, kamu minta maaf, saya datangi tempat di mana engkau bersekutu, engkau melayani bersama. Ngaku di pabrik sini, misalnya di bersama sesamanya. Dia mengaku memang diskor dari gereja, diskor dari pelayanan, tapi tetap dituntun gereja, dipantau rohaninya. Sehingga setelah 2 tahun off pelayanannya, setahun lebih lah dia ambil off. Datang lagi ketemu Pak Jesse Lantang. Gimana sekarang? Terima kasih Pak atas nasihat. Ketika saya berani mengakui dan menerima konsekuensinya dan mau berubah, saya sekarang lebih baik lagi. Tidak ada kemunafikan lagi ketika saya melayani. Baik di gereja, baik di keluarga saya, baik di mana saya bekerja. Wow, dahsyatnya kalau kita mau dipulihkan berkati. Next selanjutnya. Bapak Ibu tahu dong siapa ini? Perdana Menteri dua-duanya. Orang yang di atas Shinzo Abe minta maaf atas kekejaman Jepang di Perang Dunia. Yang sudah menjajah kita 3,5 tahun. Belanda, Perdana Menterinya Mark Rutte secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas kejahatan perangnya di Indonesia pada periode revolusi fisik tahun 45 sampai 49. Padahal dia 350 tahun Belanda. Tapi ya para pemimpin yang gentleman mengakui kesalahannya. Padahal bukan mereka yang bersalah. Nenek kaki buyut istilahnya lah. Perdana Menteri yang dahulu yang berbuat salah, tapi dia sebagai pemimpin dan minta maaf kepada negara-negara yang sudah dijajah. Kenapa? Budak seks, budak tenaga, dan juga perampasan harta. Bahkan kalau sekarang Jokowi kemarin, kerajaan Belanda malah raja ini ya, mengembalikan keris Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo di istana. Dicuri, dia ngakui, berubah, sehingga hubungan tetap akan lebih baik. Bukan hanya secara hubungan diplomatik, tapi juga kehidupan pasti akan diberkati. Siapa yang berani mengakui dan mau berubah, hidup kita akan diberkati. Kita terhubung satu dengan lain Bapak Ibu. Karena kita begereja, maka kita terhubung. Dan ketika kita terhubung, kita jangan egois.
Kalau kita mau diberkati rohani saya, lihat kiri kananmu, sebelah kiri kananmu. Biarkan mereka juga diberkati Tuhan. Amin. Bukan secara rohani, tetapi secara finansial, secara sosial, mereka pun akan diberkati ketika kita sama-sama terhubung. Karena apa yang kita bawa di dunia ini, ketika sampai ke surga, hartamu yang banyak, vilamu, mobilmu, depositamu, enggak, hanya iman kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, apa? Berapa banyak asik-asik kita miliki? Enggak, yang ditanya di mana imanmu dan berapa banyak jiwa-jiwa yang kau sudah menangkan. Itu pertanyaan Tuhan ketika kita sampai di surga. Bukan hanya harta, aset, keterampilan, skill kita pelayanan, gak ditanya Tuhan ketika sampai di surga. Tapi tanya, engkau pedulikan kau terhadap jiwa-jiwa yang terhilang? Karena itu kita terkoneksi satu dengan beribadah, ibadah raya, dengan berhost family, dengan berdoa, supaya kita saling bertumbuh satu dengan lainnya. Amin. Tuhan tolong kita semua. Next, selanjutnya kita akhiri kata Billy Graham. Billy Graham berkata, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar bertobat dari dosa. Ini adalah proses harian di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Wow, lebih dan lebih seperti Kristus. Keinginan tokoh-tokoh gereja, dia sudah mengabdi, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ingin apa? Kita melebihi, bahkan lebih seperti Kristus. Karena Kristus juru selamat. Ya, dia Allah, tapi dia pernah jadi manusia. Dia menang menghadapi godaan. Dia beri contoh. Bagaimana dengan kita yang dikasih contoh? Mari kita bertumbuh. Mari kita menang terhadap jebakan-jebakan iblis. Amin.